Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin tentang strategi gaya belajar. Apa sih gaya belajar? Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Lalu, gaya belajar ini terbagi menjadi 3 macam gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua adalah auditory. Gaya belajar auditory atau auditorial yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Yang ketiga adalah kinestetik. Gaya belajar yang kinestetik ini biasanya lebih menekankan pada praktik secara langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Orang dengan gaya belajar ini lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik secara langsung. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari gaya belajar visual. Yang pertama adalah rapi dan teratur. 2. Berbicara dengan cepat. 3. Perencana dan pengatur jangka panjang. Lalu teliti terhadap detail, mementingkan penampilan, pengejaan yang baik dan dapat melikat atau mengikat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Kemudian lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Mengingat dengan asosiasi visual, biasanya tidak terganggu oleh keributan di sekitarnya. Kemudian mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali ditulis dan seringkali meminta bantuan orang lain untuk mengulangi instruksi tersebut. Nah, strategi belajar efektifnya yang pertama, bisa belajar dengan gambar, diagram dan peta, kemudian membuat coretan, simbol dan tanda-tanda penting di dalam buku atau di buku catatan lain. Gunakan video atau gambar-gambar berwarna sehingga kita lebih fresh untuk belajar. Kemudian membuat pengelompokan setiap kata atau kalimat yang mungkin penting untuk diingat oleh kalian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya belajar auditory. Yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja atau mengerjakan sesuatu. Kedua, mudah terganggu oleh keributan, biasanya seperti itu ya. Ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Terus, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Kemudian dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Kemudian berbicara dalam irama yang terpola. Nah, biasanya merupakan pembicara yang handal atau fasih gitu terhadap pembicaraannya. Kemudian lebih suka seni musik daripada seni lukis. Terus belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihatnya.
Strategi belajar efektifnya diantaranya adalah membaca dengan suara atau bercerita, kemudian menulis ulang yang dipelajari atau meringkas materi-materi yang sudah dipelajarinya, kemudian diskusi, berdebat atau wawancara dengan teman-teman, atau mendengarkan melalui rekaman, seminar, atau juga lokakarya. Nah, walaupun gaya belajarmu adalah auditori, bukan berarti harus mengabaikan gaya belajar visual dan kinestetik ya. Oke, yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nih, ciri-cirinya adalah orang itu berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, kemudian mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, kemudian belajar melalui manipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat-lihat, kemudian menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, sehingga dia dalam belajar itu tidak bisa diam gitu ya. Jadi efektifnya dia berpindah-pindah tempat. Nah, berikut ini strategi belajar yang efektifnya. Pertama, melakukan praktek secara langsung, mengamati demo atau contoh-contoh konkret, aktivitas lapangan, menggunakan model atau alat praktik lainnya, atau mengunjungi museum juga bisa. Kemudian menggunakan gerakan dalam belajar sehingga belajarnya lebih efektif. Nah, setelah kalian mengetahui gaya belajar masing-masing, jika kalian misalkan auditori nih gaya belajarnya, jangan mengabaikan gaya belajar yang lainnya karena memungkinkan kecenderungan dari gaya belajar yang lain pun akan mempengaruhi gaya belajar kalian sehingga kalian dapat belajar secara efektif. Nah, sekian dari saya materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.